Dewan Juri, stance kami di tim pemerintah penutup adalah kami ingin memfokuskan subsidi ini kami berikan kepada jurusan-jurusan yang prospektif terlebih dahulu, kemudian jika ini sudah terpenuhi, maka nantinya kami akan beralih ke jurusan-jurusan yang tidak prospektif pada nantinya. Hal yang membedakan kami, tim pemerintah penutup dengan tim pembuka adalah kami ingin menambahkan signifikansi tentang pada akhirnya kita harus membantu prodi-prodi prospektif ini dengan subsidi tadi untuk bisa memulihkan kualitas pendidikan dan juga melindungi vulnerable aktor kami, yakni orang-orang masyarakat menengah ke bawah. Mari kita berikan respon kepada tim opening oposisi. Dua buah respon. 1. Tim opening oposisi pada akhirnya tidak bisa menjelaskan parameter di sisi mereka tentang sebenarnya prodi-prodi dengan karakteristik seperti apa yang akan tiba-tiba menjadi prospektif ke depannya. Karena hal ini kami percaya tidak akan bisa diprediksi dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi hal ini dengan tepat. 2. Even if nantinya akan ada prodi-prodi yang tiba-tiba prospektif seperti dalam kasus tim opening oposisi, maka kita harus pahami bahwa pada akhirnya ketika mereka menjadi prospektif, itu artinya mereka dibutuhkan oleh pasar sehingga keterserapan lulusan mereka di dunia kerja juga akan tinggi. Kami percaya jika skenario ini terjadi, maka mereka akan tetap bisa dan berhak untuk mendapatkan subsidi ini. Sehingga pada akhirnya ini berhasil membuktikan bahwa peluang dari tiap-tiap prodi untuk tetap bisa mendapatkan subsidi ini akan tetap ada pada dasarnya. Mari kita masuk kepada argumentasi kami akan membawa dua buah poin. Yang pertama adalah mengapa pada akhirnya ini bisa untuk memulihkan kualitas pendidikan pasca pandemi, dan yang kedua adalah mengapa pada akhirnya pemberian subsidi akan melindungi aktor-aktor yang vulnerable. Mari kita masuk ke yang pertama, tentang mengapa pada akhirnya ini bisa untuk memulihkan kualitas pendidikan pasca pandemi. Kita harus sadari bahwa kualitas pekerja di Indonesia masih seburuk itu. Bahkan, lulusan-lulusan dari PTN ataupun prodi favorit sekalipun, kapasitas mereka belumlah cukup untuk langsung terjun ke dunia kerja. Mereka masih membutuhkan magang di berbagai perusahaan dan sebagainya. Misalkan, lulusan-lulusan teknik sipil tidak serta-merta bisa terjun dalam proyek-proyek yang besar dan semacamnya. Mereka harus mulai magang dari perusahaan-perusahaan yang kecil, proyek-proyek yang kecil, hingga pada akhirnya mereka bisa untuk mendapatkan proyek-proyek yang besar. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebenarnya kualitas mereka belumlah sebagus itu. Lagi pula di status quo sekarang juga masih banyak lulusan-lulusan dari prodi-prodi yang prospektif tapi mereka belum siap untuk terjun ke dunia kerja. Padahal kita percaya bahwa peran atau esensi pendidikan di prodi-prodi yang prospektif ini sangatlah esensial bagi mereka. Mengapa? Karena nantinya lulusan-lulusan dari prodi-prodi ini akan menerapkan ilmu yang mereka peroleh saat kuliah ke dalam dunia kerja. Kami percaya bahwa mereka harus menguasai ilmu-ilmu di perkuliahan mereka terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar bisa terjun secara praktikal ke dalam dunia kerja itu sendiri. Akan tetapi, di status quo sekarang kondisi ini diperparah dengan hadirnya pandemi COVID-19. Lalu mengapa ini bisa signifikan? Karena pada akhirnya terjadi perubahan model perkuliahan. Misalkan terdapat pembatasan perkuliahan luring di kampus, pembatasan praktik lapangan ataupun praktik di laboratorium, sehingga ini pada akhirnya memperbesar peluang adanya penurunan pendidikan, penurunan kualitas pendidikan, bahkan pada jurusan-jurusan prospektif sekalipun. Sementara itu, di kondisi pasca pandemi nantinya, kita akan sangat membutuhkan orang-orang yang pada akhirnya bisa memulihkan kondisi perekonomian Indonesia dengan kegiatan-kegiatan industri, bergabung dengan kegiatan industri dan semacamnya. Tentunya, hal ini sangatlah berbahaya jika kita biarkan. Sehingga peran dari subsidi ini sangatlah esensial dan bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Misalkan dengan membuat inovasi-inovasi pendidikan yang lebih baik, misalkan membuat sistem e-learning yang lebih terstruktur, kemudian dosen-dosen dari prodi-prodi yang prospektif tidak hanya mengajar mahasiswa melalui WA atau misalkan Zoom atau Google Meet, tapi mereka juga bisa menggunakan untuk membuat website khusus atau misalkan pembuatan augmented reality, sehingga pada akhirnya kegiatan-kegiatan praktikum di laboratorium ataupun kegiatan lapangan tetap bisa mereka akomodir, sehingga ini akan menjadikan pengalaman praktik yang lebih nyata bagi mereka walaupun secara daring. Pertanyaannya adalah kenapa pada akhirnya harus eksklusif pada jurusan-jurusan ini? Karena pada dasarnya kita akan membutuhkan prodi-prodi ini yang pada nantinya akan menempati slot-slot yang ada. Sedangkan prodi-prodi lain tidak akan berkontribusi besar untuk pemulihan ekonomi pada akhirnya, karena yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi ya tentunya prodi-prodi yang memiliki demand yang banyak di masyarakat. Misalkan jurusan ekonomi pada nantinya lulusannya akan dibutuhkan ahli-ahli ekonomi untuk menganalisis sektor-sektor potensial mana dari segi ekonomi Indonesia yang potensial pada nantinya. Selain itu, hal yang harus kita analisis adalah dalam kondisi pandemi yang membuat masyarakat hancur adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan cepat pada kondisi pandemi.
Oleh karena itu, kita membutuhkan insentif, kita membutuhkan uang untuk bisa membangun mereka, untuk bisa membangun sistem dan kapabilitas dari orang-orang, dari masyarakat ini, sehingga pada akhirnya masyarakat itu bisa menjadi lebih kuat pada nantinya. Oleh karena itu, dalam kondisi post-COVID nantinya, kita memang sangat membutuhkan sektor-sektor yang produktif untuk yang bisa berkembang semacam ini. Misalnya kita butuh insinyur-insinyur baru, dokter-dokter baru, kita bisa fokus terlebih dahulu misalkan membangun jalan-jalan yang baru, membangun infrastruktur umum misalkan rumah sakit dan sebagainya untuk penanggulangan kasus-kasus mendadak seperti ini di masa-masa mendatang. Maka oleh karena itu tidak apa-apa untuk kita mengorbankan prodi-prodi yang tidak prospektif, karena pada akhirnya mereka juga tidak terlalu berkontribusi banyak pada kondisi pemulihan ekonomi semacam ini. Mari kita bermain dengan skenario terburuk. Ketika pemberian subsidi ini ternyata tidak mempengaruhi banyak pada peningkatan kualitas pendidikan, kami merasa ini tidak apa-apa. Pada akhirnya pemerintah sudah berupaya yang terbaik melakukan responsibility-nya, bahwa kita berusaha untuk mencegah setidaknya kualitas pendidikan tidak menjadi lebih buruk. Mari kita masuk ke poin yang kedua, bahwa pemberian subsidi akan melindungi aktor-aktor yang vulnerable. Mari kita karakterisasikan sebenarnya siapa yang paling membutuhkan pekerjaan setelah lulus dari dunia perkuliahan. Tentunya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga mengapa harus eksklusif pada jurusan ini? Karena orang-orang kelas menengah ke bawah mereka berkuliah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, membantu memperbaiki perekonomian orang tua mereka. Dengan mereka berkuliah di prodi-prodi yang perspektif ini, misalkan ada orang miskin yang ingin kuliah kedokteran karena dia pengen menjadi dokter yang sukses, yang ternama, sehingga punya banyak uang dan bisa mengangkat derajat keluarganya dari yang miskin menjadi lebih kaya misalkan. Tapi harus kita pahami bahwa dalam status quo sekarang ketika ada kenaikan kuota dalam beberapa prodi prospektif, juga akan terjadi kenaikan UKT untuk memenuhi infrastrukturnya. Misalkan prodi kedokteran awalnya kuotanya hanya 100 mahasiswa dengan rata-rata UKT 7,5 juta, tapi ketika kuota dinaikkan menjadi 200 atau 2 kali lipat, maka UKT juga bisa naik 2 kali lipat. Ini akan membuat mereka terbatasi aksesnya dan akan membuat mereka kesulitan mengakses kuliah di prodi-prodi prospektif, sehingga satu-satunya jalan yang bisa mereka harapkan adalah dengan adanya subsidi ini yang bisa menyelamatkan mereka. Lagi pula hal ini juga bisa merugikan pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya, karena ketika mereka masyarakat menengah ke bawah punya akses ke prodi perspektif ini, pada akhirnya mereka lebih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Ketika mereka bisa bekerja, setidaknya mereka punya penghasilan yang dapat mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Hal ini sekaligus akan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sehingga perputaran uang di masyarakat akan lebih likely terjadi karena akan ada lebih banyak orang yang punya uang yang dapat mereka gunakan untuk membeli kebutuhan dasar mereka. Skenario terburuk ketika misalnya mereka gagal mendapatkan pekerjaan yang prospektif, setidaknya daya jual mereka ketika bersaing di industri ini lebih ada, sehingga juga akan meningkatkan opportunity mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Sangat bangga membuka tim di CG. Baik, untuk menutup perdebatan dari tim pemerintah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang kami hormati, jika kita melihat pola diskusi yang terjadi di tim pembuka, baik pembuka pemerintah maupun pembuka oposisi, dari tim pembuka pemerintah, mereka telah membuka stand mereka dengan skenario bahwa kita akan menggunakan mosi ini dalam skenario COVID-19. Namun baik dari tim pembuka pemerintah maupun pembuka oposisi, mereka sama sekali tidak menyinggung mengenai poin-poin esensial dari adanya COVID-19 ini, baik dalam masalah perekonomian maupun masalah pendidikan. Nah, berbeda dengan kami dari tim CG, kami telah memberikan signifikansi dan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai dampak bagaimana dengan adanya subsidi kebijakan ini akan memberikan dampak yang lebih baik dari aspek ekonomi maupun aspek pendidikan. Dewan juri yang kami hormati, COVID-19 memiliki banyak sekali dampak, termasuk di dalamnya adalah dampak terhadap aspek pendidikan dan aspek perekonomian. Dalam aspek perekonomian sendiri, adanya COVID-19 menyebabkan adanya resesi ekonomi, sehingga kita harus membangkitkan perekonomian ini sesegera mungkin, khususnya setelah adanya pandemi ini. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi? Kita bisa dengan meningkatkan katakanlah pendapatan per kapita atau pendapatan masyarakat dan lain-lain. Dan kita juga bisa untuk membangkitkan kembali adanya pekerjaan-pekerjaan dengan mengerjakan pekerja-pekerja yang mereka memang berkualitas, sehingga pada akhirnya adanya industri yang maju ini akan meningkatkan perekonomian. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang mereka ada di universitas-universitas ini, yang pada akhirnya mereka akan mengisi bagian-bagian tersebut, mereka berkuliah dalam kondisi pandemi, yang mana kondisi pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan, karena dengan adanya pandemi ini kita diwajibkan untuk belajar dari rumah, kita tidak bisa praktek secara langsung, sehingga secara tidak langsung adanya pandemi ini akan menghambat atau akan menurunkan tingkat kualitas pendidikan yang ada. Dan oleh karenanya kita membutuhkan adanya subsidi ini untuk tetap meningkatkan kualitas kita. Namun sekarang
kami dari tim CG akan memberikan poin-poin. Mengapa? Pada akhirnya kami akan lebih unggul daripada tim pemerintah dan lebih unggul daripada tim oposisi. Poin pertama dari kami adalah bahwa dengan kita mendukung mosi ini, maka kita akan bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dari penjelasan member of government, kita sekarang tahu bahwa dengan adanya subsidi ini, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, mengapa subsidi ini pada akhirnya penting? Kita tahu bahwa COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, sehingga jika kita tidak memberikan subsidi, maka pendidikan kita akan rendah dan kualitas lulusan itu akan rendah pula, sehingga adanya lulusan corona ini akan memberikan efek yang buruk. Namun mengapa pada akhirnya hal ini menjadi penting? Karena jika kita memberikan subsidi, maka yang pertama, dari prodi-prodi yang memang membutuhkan adanya biaya-biaya yang tinggi untuk perkuliahan mereka bisa mengembangkan metode-metode pembelajaran, media-media pembelajaran seperti disebutkan tadi, sehingga pada akhirnya ada pengalaman belajar yang membekas, sehingga kualitas dari lulusan prodi tersebut tetap akan terjamin walaupun adanya pandemi corona. Kemudian yang selanjutnya, ketika mereka harus mengadakan perkuliahan secara luring katakanlah karena adanya kegiatan praktek, magang dan lain-lain, maka kita bisa menggunakan uang subsidi ini untuk katakanlah menggunakannya sebagai untuk membeli hand sanitizer, untuk membeli vaksin dan lain-lain, sehingga pada akhirnya dengan adanya subsidi ini akan memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika kita tidak memberikan subsidi ini? Yang kita pahami bersama bahwa ketika kita membahas mengenai jurusan-jurusan yang memiliki prospek yang tinggi terhadap dunia kerja nanti, ketika mereka lulus, maka mereka akan mau tidak mau harus bekerja di dunia tersebut. Pasti akan ada lulusan-lulusan dari prodi tersebut yang akan terjun langsung ke dalam pekerjaan di dunia nyata kemudian. Namun apabila kita tidak memberikan subsidi, maka kualitas lulusan tersebut akan rendah, sehingga tidak akan memberikan dampak yang baik. Padahal adanya corona ini memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian. Padahal dan kita juga harus meningkatkan perekonomian tersebut. Katakanlah misal adalah lulusan ekonomi. Lulusan ekonomi harapannya nanti ketika mereka lulus, mereka bisa menerapkan ilmu-ilmunya untuk pembangunan berkelanjutan dan lain-lain. Namun ketika mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik karena tidak ada subsidi ini, maka mereka tidak akan bisa mencapai hal tersebut. Atau ketika para dokter-dokter yang sekarang masih berkuliah, kemudian pada akhirnya mereka harus menggantikan dokter-dokter yang wafat akibat adanya corona ini, mereka harus bisa memiliki kompetensi yang bagus, sehingga mereka membutuhkan adanya proses pembelajaran yang bagus, dan ini bisa kita capai dengan adanya subsidi ini. Poin yang kedua, mengapa kami mendukung mosi ini adalah kita ingin melindungi vulnerable actor kita, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang mereka memang tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran di prodi-prodi yang memang mahal dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jika kita lihat sebenarnya siapa yang paling membutuhkan adanya prospek kerja di lapangan tersebut, mereka adalah orang-orang dengan peringkat perekonomian menengah ke bawah. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka memang sudah kaya, dari golongan orang-orang kaya, mereka bisa melanjutkan pekerjaan katakanlah di bisnis orang tuanya atau mengembangkan bisnis mereka sendiri, sehingga orang-orang yang menengah ke bawah ini mereka membutuhkan adanya mereka bisa menggunakan prodi-prodi ini sebagai batu loncatan mereka agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan. Namun mengapa kita harus memiliki interest terhadap orang-orang ini? Karena yang pertama, mereka adalah bagian dari penduduk kita. Mereka adalah orang-orang yang kita memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup dengan sejahtera. Kemudian yang poin yang kedua, kita harus tahu bahwa mengapa mereka tidak bisa bekerja, mengapa mereka akhirnya hidup di bawah garis kemiskinan, itu karena kesalahan sistem dari pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya, untuk menebus dosa kita kepada mereka, kita harus membuat sistem baru yang mana bisa menguntungkan mereka, sehingga mereka pada akhirnya bisa hidup layak, bisa hidup sejahtera, dan akhirnya bisa untuk membangun perekonomian bangsa kemudian. Nah, sekarang bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan? Mereka bisa masuk ke dalam jurusan-jurusan yang memang memiliki prospek pekerjaan yang tinggi. Namun pada kenyataannya, jurusan-jurusan tersebut, katakanlah jurusan ekonomi atau jurusan-jurusan hukum, kedokteran dan lain-lain, itu memiliki biaya yang sangat tinggi, sehingga perlu adanya subsidi dari pemerintah untuk bisa menekan biaya-biaya tersebut. Ketika ada subsidi dari pemerintah, maka tidak ada lagi alasan dari orang-orang tersebut tidak bisa berkuliah karena biaya yang sangat tinggi. Karena dengan adanya subsidi, maka biaya tersebut akan turun sehingga bisa lebih terjangkau oleh orang-orang tersebut. Sehingga ketika pada akhirnya orang-orang tersebut bisa untuk berkuliah di situ, kemudian mereka lulus, mereka bisa kerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka, mereka akhirnya bisa mengubah hidup mereka bisa memiliki gaji, mereka bisa untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, mereka bisa untuk membayar pajak yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif khususnya kepada perekonomian pasca pandemi ini.
Dan oleh karenanya terima kasih untuk kesempatan untuk menutup debat di tim pemerintah. Terima kasih.